Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bikin video terkait mereview jurnal kelompok dan kelompok lain. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Bu Tati, dan sekaligus mata kuliah psikologi klinis. Yang pertama terkait jurnal dari kelompok saya. Yang pertama, pengaruh terapi relaksi zikir terhadap penurunan tingkat kecemasan pada penderitaan dispepsia. Di sini di dalam jurnal ini saya sedikit menguras tentang apa yang telah dipaparkan dalam jurnal ini. Yang pertama, yang terkait dalam terapi relaksi zikir ini sangat berpengaruh terhadap diri seseorang yang mengalami sebuah atau kecemasan dalam diri seseorang. Di jurnal ini banyak menjelaskan tentang kecemasan seseorang, yang mana seseorang itu cemas dalam lingkungannya. Dengan itu mereka mengalami dispepsia. Yang dijelaskan dalam jurnal ini, dispepsia ini adalah gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan atas. Keluhan yang diutarakan meliputi nyeri ulu hati, pedih, mual, dan disertai dengan muntah, rasa panas di dada, perut, cepat merasa kenyang, kembung, dan karena banyaknya mengeluarkan gas asam. Jadi dispepsia ini yang dijelaskan dalam jurnal ini ini gangguan ini cenderung kepada seseorang yang melalui dalam diri mereka. Jadi dengan adanya terapi relaksi zikir untuk menurunkan tingkat kecemasan, kita harus melakukan terapi itu supaya menghilangkan rasa kecemasan kita. Jadi kalau kita hilang rasa cemas, kita bisa bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Yang dijelaskan dari jurnal ini, kecemasan adalah suatu keadaan emosional, mempunyai ciri keterangsangan psikologis, perasaan yang tidak menyenangkan, dan perasaan agresif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi kecemasan itu apa yang kita dapatkan dari penyampaian seseorang, baik di lingkungan, di rumah, dan sekitar kita. Karena setiap apa-apa yang perkataan orang itu, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang berkata kasar, ada yang berkata menyinggung kepada siapapun. Dengan ini adanya terapi zikir terhadap penurunan kecemasan ini, kita bisa menerapkan dalam lingkungan kita. Tadi dijelaskan dari jurnal ini sangat banyak yang
penerapan relaksi zikir. Jadi dalam jurnal ini bahwasannya bisa disimpulkan penanganan cemas adalah hal yang sangat penting. Relaksinya selama ini telah terbukti dapat mengurangi kecemasan. Berbagai metode relaksi telah banyak dikembangkan seperti relaksi progresif, relaksi otot, relaksi meditasi. Namun pengembangan teknik relaksi yang berkaitan dengan keyakinan seorang belum dikaji secara mendalam, apalagi mengarah pada keyakinan religi tertentu. Relaksi ini dengan memasukkan unsur keyakinan dilakukan oleh siapa saja yakin terhadap sesuatu dan dapat dipraktikkan oleh semua agama. Jadi bukan yang dijelaskan dalam jurnal ini bukan agama Islam saja yang bisa menerapkan terapi ini, tapi seluruh agama bisa menerapkannya, tapi dengan cara yang berbeda, tapi tetap sama pencegahan. Itu dari terkait saya mereview jurnal dari kelompok saya. Yang selanjutnya saya akan review jurnal dari kelompok lain yang berjudul terapi relaksi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup penderitaan hipertensi. Yang tadi terapi relaksi zikir, yang sekarang terapi relaksi untuk menurunkan. Jadi yang jurnal yang ini terapi untuk menurunkan tingkat penderitaan hipertensi, yang mana orang yang melakukan terapi ini bisa menurunkan tekanan darah. Yang sangat menarik dalam jurnal ini, sangat bermanfaat bagi semua kaum manusia, karena supaya manusia bisa mencegah apa yang terjadi di dalam dirinya, termasuk tekanan darah. Dengan adanya relaksi ini untuk bisa menerapkan tekanan darah dan hipertensi. Hipertensi yang dibahas dalam jurnal ini, hipertensi dan kualitas hidup memiliki hubungan timbal balik. Hipertensi dan dalam mempengaruhi kualitas hidup, begitupun sebaliknya kualitas hidup dapat mempengaruhi hipertensi. Jadi hipertensi ini mempengaruhi kualitas hidup. Jadi kalau kualitas hidup harus bareng-barengan sama hipertensi. Kalau nggak barengan belum memenuhi apa yang kita lakukan yang dibahas dalam jurnal ini. Jadi relaksi buat untuk menurunkan tekanan darah ini sangat berpengaruh berat buat untuk kaum manusia. Jadi yang terapi relaksi untuk menurunkan ini, kalau orang yang sedang yang terkena tekanan darah, dengan menerapkan ini mereka bisa menurunkan apa-apa yang terjadi pada mereka. Dengan adanya hipertensi ini ada mempengaruhi timbal balik pada diri kita sendiri. Jadi jurnal yang terkait relaksi, yang terkait terapi relaksi untuk menurunkan
tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ini sangat berguna buat semua, karena selain mengurangkan tekanan darah, ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita yang gimana, yang lebih baik dari dulu sampai sekarang. Ya, terus dari jurnal ini sangat berpengaruh juga bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait review 2 jurnal. Yang pertama terkait pengaruh terapi relaksi zikir, penurunan tingkat kecemasan dan penderitaan demensia. Terus yang jurnal kedua, terapi relaksi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Itu mungkin saja yang saya bisa sampaikan terkait 2 jurnal itu. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.